Baik, adik-adik semua, sudah ya? Siap ya? Siap, Dok. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Ini masih dalam Syawal. Saya sampaikan minal aidin wal faidin ya. Maafkan apabila saya punya hal yang tidak berkenan pada kalian semua, baik itu tutur kata maupun sikap saya. Minal aidin wal faidin ya adik-adikku sekalian ya. Semoga kalian selalu tetap sehat dan semangat selalu. Oke, baik, akan saya share sebentar. Di mana ini share-nya kok tidak bisa ini? Nah, ya. Saya share di sini. Oke. Sebentar, sabar ya adik-adik ya. Sebentar, kembali dulu. Ini mana ngerekodnya ini, sebentar. Sebentar adik-adik, sabar. Ini kok tidak kembali ke semula. Sehingga kalian PowerPoint-nya sudah bisa lihat ya? Bisa, Dok. Yang saya share sudah bisa lihat ya. Sebentar. Oke, ini bagaimana anunya? Bagaimana pause meeting. Ini insya Allah sudah terrekod ya. Ya, ini sudah saya rekod. Sekarang saya share. Oke. Oke. Saya ulangi dari awal aja kalau gitu. Ya, oke baik. Saya ulangi. Kita hari ini akan mereview kuis kedua, Coxofemual, Medial, dan Regio Inguinal. Ya. Benar ya, sudah terrekod ya adik-adikku? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Sip. Alhamdulillah. You welcome. Nah, saya ulangi. Ada pertanyaan, nervus obturatorius dicabangkan oleh saraf spinal dari ramus ventral. Ramus itu cabang ya, cabang ventral, nervus lumbalis 5, 6. Kalian tahu vertebrae lumbal ada 6 ya. Vertebrae lumbal ada 6 ya. Maka yang pertama yang harus ada di benak kalian, ingat PAV, saraf spinal. Ya, saraf spinal. Saraf spinal itu sistem saraf yang berasal dari sumsum tulang. Berarti pernyataan ini adalah benar. Ya, pernyataan yang di atas ini adalah benar. Kemudian ramus ventralnya. Ya, ramus ventral. Benarkah ramus ventral? Sekarang kita lihat. Nervus obturatorius itu menginervasi pectineus, ya, abduktor, gracilis. Nah, kalau kita lihat dari 3 otot ini, posisinya ada di ventral dari vertebrae, ya kan?
ada di ventral dari vertebrae. Berarti ini benar ramus ventral ini. Plus obturatus externus, baik yang ada di dalam calvum pelvis maupun yang ada di luar dari calvum pelvis. Berarti pernyataan ini benar. Sekarang, apakah benar nervus lumbalis 5 atau 6 ini itu yang mengeluarkan nervus obturatorius? Mayoritas dari kalian menjawab benar. Ya, mayoritas dari kalian menjawab benar. Tetapi yang harus adik pahami, variasi asal dari nervus obturatorius ternyata beragam. Ya, beragam berdasarkan spesies. Misal pada kuda, itu dari nervus lumbalis 4 dan 5. Ya. Sapi, utamanya 5, seperti yang saya tuliskan dalam bukumu. Ya. Utamanya ada 5. Tetapi dia ada kontribusi cabang kecil dari lumbalis 6. Domba kambing 5 dan 6. Pada kambing itu plus 4. Plus 4. Pada anjing itu 5 dan 6. Plus 4 juga seperti halnya pada kambing. Ya. Jadi kalau kalian menjawab pernyataan tadi 5 dan 6, kita benarkan. Karena masalahnya mayoritas 5, 5, 5, 6, 5, 6. Jadi mayoritas 5, 6. Kalau semisal kita mau jujur, maka nervus obturatorius untuk mayoritas, untuk seluruh spesies itu 4, 5, 6. Paham adik-adik? Bisa dicatat? 4, 5, 6. Ya, itu mayoritas. Nah, catatannya adalah nervus obturatorius itu keluarnya ke superficial itu bersama-sama dengan nervus femoralis adik-adik. Ya, bersama-sama dengan nervus femoralis. Please dicatat. Jadi, nervus femoralis dari vertebrae, dari saraf spinalis itu keluar bersama-sama dengan nervus obturatorius. Jadi kalau nanti misalnya ini keluar pada UAS, kalian harus bisa menjawab. Oke, sampai di sini mungkin ada yang belum paham atau terlalu cepat. Paham? Halo, paham kalian? Paham, Dok. Oke. Paham, Dok. Paham ya? Saya lanjut. Kalau nggak paham, langsung bilang ya. Dok, saya boleh izin bertanya? Ya, baik. Siapa itu? Silakan. Monggo. Gimana? Ya dok, saya mau nanya. Ya. Jadi kalau di buku saya lihat itu pernyataannya nervus obturatorius dicabangkan oleh ramus ventralis, nervus lumbalis 5, 6, ada kalanya 7. Nah, hewan apa yang... Iya, itu kebablas itu 6. 7. Bukan 7 itu. Itu salah itu. Oke, baik dok. Ya. Terima kasih. Tolong dicoret. Ya, itu salah itu. Lumbal kan 6 semuanya. Ya. Lumbal kan semuanya ada 6 ya. Lumbal 1 sampai dengan 6, kemudian lanjut ke sakrum. Lumbo sakrum karena memang lumbal dengan sakrum sulit untuk dipisahkan. Ya, dicoret ya. Alhamdulillah, terima kasih koreksinya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi ada cowok tadi mau tanya. Iya, tadi sama dok, pertanyaannya sama yang tadi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi alhamdulillah yang pegang buku sekalian direvisi ya. Sekalian kita diskusi di sini. Baik, ini kalau nggak salah yang catatannya ini tidak ada ya. Jadi kalian bisa tambahkan di sana ya.
Nah, ini saya ambil dari Getty ya, Dek ya. Saya ambil dari Getty. Yang sebelah kiri ini adalah yang kambing. Yang sebelah kanan ini adalah pada sapi. Kalian bisa perhatikan ya. Ini ya. Jadi dia di 4, di 5, di 6. Yang 5 ini cenderung tebal. Ya, cenderung tebal. Makanya dikatakan bahwa dia berkas utamanya dari 5 dan 6. Kemudian kontribusi sedikit dari 4. Sementara pada domba ini 5 kan, ini keluar dari 5. Ya, ini keluar dari 5 ya, dan 6. Ini 5 dan 6. Ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan lagi, kalian catat loh ya, saya juga akan mencatat apa-apa yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau nanti misalkan ada pertanyaan, perbedaan terbersitnya nervus obturatorius antara domba dengan kambing, itu adalah jawabannya apa berarti? 5 dan 6. Kontribusi berkas saraf dari nervus lumbal yang keempat. Itu bedanya. Kalau persamaannya 5-6, ya kan? Bisa diterima? Oh iya dok. Ya. Jadi kalau pertanyaannya terbesitnya nervus obturatorius antara domba dengan kambing, maka jawabannya adalah kontribusi. Nih, dari sini kan nggak ada. Ya, kontribusi dari yang nomor 4. Nomor 4 itu hanya kita temukan pada kambing. Tidak pada sapi. Maaf, tidak pada domba. Ya. Ini aja, kalian tidak perlu mempelajari bagaimana pada kuda, bagaimana pada anjing, bagaimana pada sapi. Cukup ini aja yang patut kalian pahami ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa jadi juga misalkan ya, skema yang sebelah kiri saya sampaikan pada kalian, kemudian saya beri warna kuning seperti itu, saya highlighter yang nervus obturatoriusnya, kemudian saya tanyakan pada kalian, ini milik hewan apa? Gitu kan? Di situ ada domba, ada kambing, ada kuda, ada anjing, ada kucing. Maka jawaban yang benar adalah pada jawaban kambing. Ya, jawaban yang benar adalah pada kambing. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Enggak ya? Oke, setidaknya harus paham satu hal. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya lanjut pada soal yang mayoritas adik-adik juga bermasalah ya. Bermasalah, mayoritas bermasalah. Soalnya adalah sekali lagi salah atau benar ya. Menurut kalian tuh paling enak salah benar atau suruh menganalisa, Nak? Halo? Menurut kalian semua, paling enak model soal salah benar atau model soal multiple choice yang analitik? Salah benar. Salah benar? Yakin? Salah benar, Dok. Multiple choice dok. Tapi sama aja sih, Dok. Sama aja ya? Sama mumetnya ya? Iya. Sama mumetnya. Oke, baik. Makanya saya selalu mengajarkan pada adik-adik kalau membaca soal itu sekali lagi ingat ini topografi anatomi. Jadi jangan dibaca langsung kayak kereta api wut gitu, apalagi kereta api ekspres. Nanti akan kelewatan hal-hal yang harus kalian pahami.
Sekali lagi dari kata per kata pasti punya makna. Ya. Dari kata per kata dari punya makna. Kalau jawaban ini kalian sebenarnya coba perhatikan baik-baik ya. Plexus lumbalis berlanjut membentuk nervus ischiadicus. Kalian tentu belum paham. Oke, blank ya. Blank di sini. Sebelum kanalis femoralis, kalian sudah tahu nervus ischiadicus masuk ke kanalis femoralis apa enggak? Enggak. Nah, Enggak. enggak. Jelas ini jawabannya apa? False. Nah, false. Kenapa banyak yang bingung? Sudah. Kalau sudah ketemu satu ini false. Apalagi ada beberapa yang ini. Yang kedua, kesalahan yang kedua. Nervus ischiadicus berlanjut sebagai nervus saphenus. Ini kesalahan yang kedua. Bukan ischiadicus yang menjadi yang lanjut menjadi nervus saphenus, siapa? Femoralis. Nah, nervus femoralis. Betul. Ya. Jadi ini false. Tapi kenapa kan banyak sekali yang salah ya? Stres kali ya? Karena waktu ya. Cepet-cepetan bacanya. Iya, karena waktu. Iya, Oke. Dok. Oke deh. Kalau misalnya ditambahi 1,5 menit, kira-kira kalian jujur apa enggak? Walau alam ya. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi nervus ischiadicus ya. Nervus ischiadicus itu kalian tahu berkas utama dari ramus ventralis, sacralis 1 dan 2 itu yang utama. Berkas utamanya ini lihat bundel besarnya ini ya. Kalian lihat ini. Ini sakral 1, ini sakral 2. Ini yang utama. Ini pada kambing ya nak ya. Pada kambing saya tidak mencarikan pada yang lainnya. Saya hanya pada kambing. Kemudian ada kontribusi dari lumbal 6. Ya, ada kontribusi sedikit dari lumbal 6. Jadi praktis kalau ditanyakan nervus ischiadicus itu dari ramus ventralis, sacralis 1 dan 2 plus lumbalis 6. Jadi kalau di sini ada kalimat plexus lumbalis ya. Kalau ada plexus lumbalis seperti ini wis jelas salah. Ya. Karena kalau plexus lumbalis itu berarti gabungan beberapa saraf ya, gabungan beberapa saraf yang akan menjadi saraf tertentu. Jadi kalau kayak ini ya, ini boleh dikatakan ini plexus lumbosakral, bukan plexus lumbalis, bukan. Kalau plexus lumbalis berarti semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari sini sebenarnya sudah salah, ya. Tapi kalian kan memang belum memahami pada awalnya, ya. Kemudian nervus ischiadicus ada di permukaan superficial dari ligamentum sacrotuberosum. Jadi ini ada di dorsal, ya. Ini ada di dorsal, kalian ingat. Posisinya ada di dorsal. Sementara kanalis femoralis itu posisinya ada di medial. Jelas salah. Ya, jelas salah. Kemudian yang ketiga, nervus saphenus itu adalah kelanjutan dari nervus femoralis saat masuk kanalis femoralis. Jadi dengan demikian, pernyataan dari plexus lumbalis akan berlanjut membentuk nervus ischiadicus hingga terakhir jelas salah. Tapi bagaimana dengan pernyataan ini, nak? Bagaimana dengan pernyataan ini? Oh, sorry, maaf. Bagaimana dengan pernyataan ini? Benar atau salah? Salah. 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 Ya. Yakin? Yakin Iya. salah? Yakin. Iya. Yakin? Coba dibuka. Dicek. Coba dicek. Coba dilihat percabangan dari arteri femoralis sebelum dia menjadi femoralis caudalis ke arah plantar. Nervus saphenus kan?
Arteri vena savena, maaf, arteri vena savena toh? Ya. Ya. Kok nggak mau? Sebentar. Discord aja. Dicat aja, dicat ya. Saya dicat ya. Oke, coba kalau kalian perhatikan. Percabangan dari arteri femoralis ya. Arteri femoralis sebentar. Ini kurang ya. Harusnya ini ada satu lagi nervus venus. Sebentar, saya lihat di ini aja. Nervus venus, nervus. Ini ya. Jadi ini ke sisi plantar sini. Nanti kalau coba kalian lihat di apa namanya di praktikum kalian ya. Di sisi plantar ini kalian akan menemukan nervus venus. Nervus venus. Jadi kalau pada teorinya ya, pada teorinya sebentar deh, regio cruris, regio femoral medial. Kalau kalian perhatikan dari nah ini ya. Pada bagian bawah nah ini ya, ini. Ini adalah arteri vena savena. Ini femoralis ya. Ini femoralis. Ini adalah arteri savena. Sebelum dia mencabangkan femoralis caudalis. Ya, sebelum dia mencabangkan femoralis caudalis. Setelah dia mencabangkan femoralis caudalis, dia menjadi poplitea di sana. Nah, di sini ini kalian perhatikan, ini putih kan? Kelihatan toh putih? Ini. Kelihatan kan putih? Nah, ini putih. Kelihatan? Ya. Ini adalah nervus venus, Nak. Ya. Jadi mulai dari sini, ini. Nah, ini. Terus turun. Ini adalah nervus venus. Ya. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwa nah ini ya, pernyataan ini. Nervus venus akan berjalan bersama dengan arteri vena femoralis itu benar adanya. Ini. Dan sebagai catatan posisinya itu adalah di plantar. Ya, sebagai catatan posisinya ada di plantar. Oke, sampai sini bisa dipahami, Dek? Bisa. Bisa ya? Semua ya, tolong please kalau ada yang nggak paham segera bilang. Ini saya buat lama kok ini. Silakan kalau ada yang silakan. Iya, silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Ya, kalau tidak ada saya lanjut. Nah,
Ini hampir semua kalian terbolak-balik nggak karu-karuan. Ya, terbolak-balik nggak karu-karuan. Ini termasuk, saya lihat termasuk tipe soal yang sebenarnya mudah buat kalian, membantu kalian. Tapi kalian sekali lagi tidak bisa memahami clue-cluenya. Ya, tidak bisa memahami clue-cluenya. Sekarang kita lihat ini ya. Arteri femoralis akan bercabang menjadi, gitu kan. Ya di sini ya. Arteri femoralis akan mencabang menjadi arteri femoralis profunda. Berarti jawaban yang ini salah. Benar nggak? Tidak mungkin arteri femoralis profunda mencabangkan arteri femoralis profunda. Berarti jangan mau pilih. Ya, jangan dipilih. Satu. Yang kedua, arteri femoralis profunda dicabangkan oleh, ya, dicabangkan oleh ini. Ya, ini saya tidak bisa nulis pakai mouse, yang mencabangkan. Ya, yang mencabangkan. Jadi jawaban ini salah apa benar? Salah. 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 Ya. Oke. Kemudian, jadi kalau sebentar. Oh, saya tidak menuliskan. Jadi kalau kita lihat ya, Nak ya. Saya pakai anunya aja. Saya pakai ininya aja. Ya, saya pakai ini. Ya. Kalau kita lihat ya, Nak ya, kalau kita lihat arteri iliaka eksterna, aorta abdominalis ya, aorta abdominalis itu akan melanjutkan menjadi arteri iliaka eksterna. Iliaka eksterna. Ya. Jadi aorta abdominalis ini akan melanjutkan menjadi arteri iliaka eksterna. Ya. Kemudian arteri iliaka eksterna ini akan melanjutkan menjadi arteri femoralis. Jadi dia itu satu kalau Anda bayangkan, asumsikan ini adalah suatu tampar gitu ya, tali tampar, maka ini satu kesatuan, Dek. Misalnya 5 cm itu adalah aorta abdominalis. Selepas dari 5 cm dia adalah arteri iliaka eksterna. Arteri iliaka eksterna ternyata 10 cm misalkan. Lepas dari 10 cm itu arteri femoralis. Sementara tali ini panjangnya misalnya 1 meter. Paham di sini? Paham? Paham, Dok. Nah, kemudian arteri femoralis ini itu akan melanjutkan arteri poplitea. Nah, baru dari sini itu akan mencabangkan masing-masing. Karena kita tahu bahwa arteri poplitea itu akan mencabangkan arteri tibialis cranialis, sesuai dengan namanya, tibialis cranialis. Berarti ke arah kranial dari tibia. Sementara yang pelantar itu dari arteri savena. Ya, yang pelantar dari arteri savena.
Sementara kalian tahu bahwa arteri savena itu dicabangkan oleh arteri femoralis. Berarti mana yang bisa kita coret? Ya, berarti yang kita coret kan arteri femoralis profunda, arteri femoralis, arteri iliaca externa. Betul nggak? Kemudian tadi saya sudah, betul ya, tadi saya sudah menyampaikan pada kalian, arteri savena itu cabang dari arteri femoralis yang berjalan ke plantar bersama dengan bersama dengan nervus savenus. Ya. Di ujung distal dari kanalis femoralis. Berarti jangan mbok pilih. Arteri femoralis profunda, arteri femoralis, arteri iliaca externa, arteri savena, jangan dipilih. Wis, iki gari piro? Tinggal arteri epigastica caudalis, arteri pudenda externa, arteri circumflexa femoralis lateralis, arteri circumflexa femoralis medial. Dah, sampai sini paham ya? Clue yang kedua, clue yang kedua adalah ini. Ini clue yang kedua. Ya. Musculus semimembranosus dan musculus adductor. Posisinya ada di plantar atau di kranial? Plantar. Ada di plantar, benar. Posisinya ada di plantar. Terus kalau kalian ingat, arteri circumflexa femoralis lateralis, itu bisa kalian mudah dapatkan atau kalian temukan bersama-sama dengan nervus cutaneus femoralis, nervus cutaneus iliaca profunda. Di mana itu? Di lipoglandula apa? Prefemoralis. Nah, di prefemoralis. Berarti di kranial. Kita ambil enggak? Enggak. Tidak. Jadi jawabannya adalah arteri circumflexa femoralis medialis. Ya, jawabannya adalah arteri circumflexa femoralis medialis. Oke, jadi pada dasarnya ya, arteri iliaca externa ya, arteri iliaca externa. Ini nanti kalau di dalam diktatmu ada yang keliru tolong dibetulin ya nak ya. Ini yang benar. Ini akan mencabangkan dua. Ya, akan mencabangkan. Yang pertama itu adalah arteri femoralis profunda. Dan yang kedua adalah truncus pudendo epigastricus. Maka pernyataan yang ini selanjutnya bercabang menjadi, itu jawabannya adalah truncus pudendo epigastricus, nak. Ya, jawabannya adalah truncus pudendo epigastricus. Sedangkan sebentar. Ya, betul. Memfokus ini dan selanjutnya akan bercabang lagi menjadi sebentar. Apa saya yang salah? Bentar, daripada salah saya cek lagi. Ya, benar salah. Jadi ini bukan truncus, nah ini adalah cabang dari femoralis profunda, tapi ini adalah arteri yang kalian temukan di arteri circumflexa, circumflexa iliaca profunda. Sama-sama profundanya. Nah, yang kalian temukan di mana ini namanya? Di lipoglandula. Ya. Sedangkan arteri femoralis profunda itu dia akan arteri circumflexa femoralis profunda itu akan mencabangkan femoralis profunda
Arteri sirkumfleksa femoris medialis. Betul, betul. Jadi arteri sirkumfleksa femoralis medialis. Jawaban yang pertama tadi. Dan trunkus pudendo epigastricus. Betul. Trunkus pudendo epigastrika. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan ya, ini kan pertanyaannya bercabang menjadi gitu kan. Selanjutnya juga cabang menjadi. Maka jawabannya trunkus pudendo epigastricus. Ya kan? Nah, di situ ada kalimatnya. Ya, ada kalimatnya. Untuk trunkus ya, trunkus itu artinya apa ya? Kalau pohon gitu pangkal cabang. Ya, pangkal cabang. Berarti ini akan mencabang 2. Ya. Trunkus pudendo epigastricus itu akan mencabangkan lagi ya. Dia akan mencabangkan lagi. Trunkus pudendo itu akan mencabangkan lagi. Yang pertama adalah sesuai dengan namanya, Nak. Ya. Sesuai dengan namanya. Pudendo eksterna. Betul. Pudendo arteri pudendo eksterna. Dan arteri epigastrika caudalis. Arteri epigastrika caudalis. Jadi sesuai dengan namanya. Gastrika caudalis. Nah, sekarang yang bisa kalian pakai sebagai titik untuk menjawab ya, untuk menjawab. Ini ada kata-kata gastrika. Kalian ingat gaster, ya toh? Ingat gaster kok? Gaster itu apa? Atau perut? Perut. Maka jawabannya epigastrika caudalis itu yang untuk wilayah abdomen sisi kaudal. Sementara yang organ reproduksi itu yang pudenda eksterna. Itu jawabannya. Ya. Nah, ini adik kesalahan kalian. Sebenarnya kalian sudah betul ya. Kalian sudah betul. Kesalahan kalian itu adalah pada saat kalian menempatkan. Kalian tidak membaca clue yang diminta pada soal itu. Termasuk kesalahan yang tidak saya sampaikan di sini adalah pada saat kalian menjawab ini saya save aja ya, Dek ya. Supaya nanti kalau kalian ambil, ini nanti kan saya akan berikan PowerPoint ini akan saya berikan pada kalian sudah tahu ya. Maksudnya apa. Walaupun saya tumpuk-tumpuk seperti ini kan kalian bisa paham maknanya. Sama dengan yang kalian salah itu waktu saya meminta kalian untuk mengisikan beberapa nama pada peta buta itu loh, Dek. Itu banyak yang salah juga. Ya, banyak yang salah. Nanti kita coba lihat satu-satu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, akan saya lanjutkan. Ya, akan saya lanjutkan. Ini mungkin yang di buku agak salah ya, Nak ya. Sebenarnya bukan salah sih, sudut pandangnya. Saya menuliskan itu sudut pandang dari medial. Sehingga menjadi kacau. Sedangkan kita sebenarnya harusnya melihatnya tetap dari lateral tetap. Walaupun dia dibalik, tetap kita harus melihat dari lateral. Itu yang salah, yang bikin kalian menjadi kacau pada buku itu. Jadi buku itu tolong yang dipahami adalah ini ya, yang akan saya jelaskan sekarang. Ini kan struktur kanalis femoralis. Yang diminta adalah batas kranial, batas kaudal, batas lateral, dan batas medial, ya kan? Kita lihat dulu ini. Ini kan sisi medial kan, Nak ya. Ini adalah gracilisnya, ya. Ini gracilisnya.
Ini sartoriusnya. Kita angkat ke atas ya, kita sibakkan, kita angkat ke atas. Titik orientasi yang harus kalian pahami, yang pertama adalah ini. Apa ini? Apa ini? Genu. Yap, betul. Genu. Berarti menunjukkan posisi apa itu? Kranial. Sip, betul. Kalau ini saya tarik, ini kan femur ya. Ini kan femur. Kalau ini saya tarik garis, ya. Saya tarik garis sejajar dengan femur. Ya. Saya tarik garis. Maka sartorius itu posisinya kranial atau kaudal? Kranial. Kranial. Betul. Maka batas kranialnya adalah sartorius. Ini apa? Halo, Kusor, di manakah dirimu? Nah, ini apa? Ini apa? Pectineus. Ya, betul. Berarti pectineus adalah batas kaudal. Loh, mengapa kita tidak menyampaikan ini apa? Ini apa? Semi Membranosus. Betul. Ini adalah semimembranosus. Kenapa kita tidak menyatakan bahwa semimembranosus itu adalah batas kranial dari kanalis femoralis? Karena permasalahannya kanalis I femoralis. can't really study and go anywhere. Halo? I can't really study and go. Kenapa? Kamu bilang apa? Tidak bisa apa? Halo? Baik, saya lanjut. Ini kanalis femoralis ini, Nak. Ya, kanalis femoralis adalah ini. Ini kanalis femoralis. Berarti yang menyusun benar-benar yang menyusun ini itu adalah pectineus, sartorius, ya. Sedikit ini apa ini? Ini apa? Aduh, maaf. Maaf. Soalnya ketahan sama ini ruangan saya. Ini apa ini? Vastus medialis. Nah, itu. Berarti vasus medialis itu posisinya mana? Batas lateral apa batas medial? Lateral. Batas lateral, benar. Vastus medialis adalah batas lateral. Kemudian kalian tahu bahwa semua ini ditutup oleh gracilis. Ya kan? Posisi gracilis itu ada di medial, maka batas medialnya adalah gracilis. Itu jawabannya, Nak. Ya. Itu jawabannya. Oke. Tolong dibenarkan pada buku Anda. Sampai sini? Sudah bisa ditangkap? Bisa dipahami? Paham ya? Oke, mungkin saya akan loncat ya, Nak ya. Akan saya loncat ke slide berikutnya. Coba kalian perhatikan ini. Kalau sartorius ini kita kembalikan ke posisinya, posisi atas ini kan terbuka, betul nggak? Ya, terbuka kan? Terbuka apa enggak? Terbuka, karena sartorius mempunyai 2 origo. Ya kan? Pas kranial dan pas kaudal. Sehingga bagian ini benar-benar terbuka. Saya loncat dulu. Bagian yang terbuka itu sangat penting artinya pada saat kalian di klinik. Ini tidak ada di dalam handout Anda, juga tidak ada di PowerPoint Anda. Ini benar-benar pure baru yang ingin saya tambahkan untuk membekali Anda di klinik. Ya, namanya adalah trigonum femorale, Nak. Ya, trigonum femorale. Ini memang khususnya pada anjing, memang banyak kasus yang perlu kalian pahami, tapi bukan berarti bahwa
pada spesies lain tidak ada. Ada, pada spesies lain juga ada. Ya, pada spesies lain itu juga ada. Cuman di sini kalian harus bisa memahami. Nah, dia yang dimaksud dengan trigonum femoral itu pada dasarnya itu adalah ini. Ini tadi apa pen ya? Pada dasar itu adalah ini. Ini trigonum femoral. Nah, ini. Ini trigonum femoral. Ya, trigonum femoral itu ini. Trigonum femoral itu dibentuk oleh ini tertutup oleh gracilis ya. Kalian lihat sekali lagi mana sih ininya mouse-nya. Nah, ini sekali lagi ini titik orientasimu. Genu. Ya. Berarti ini adalah kranial. Kalau untuk anjing memang sartoriusnya itu betul-betul terpecah seperti ini ya. Makanya di sini dikatakan ya pada anjing di sini dikatakan ada musculus sartorius caudalis, ada musculus sartorius cranialis. Memang benar-benar terpecah dia. Beda dengan pada domba, kambing, kuda, sapi gitu ya. Jadi di bagian 2/3 distalnya dia benar-benar sendiri gitu ya, tidak terpecah menjadi dua seperti ini. Hanya pada bagian proksimalnya dia terbelah menjadi dua karena origonya ada dua, pascalnya, pas caudalis. Ya. Nah, trigonum femorale, nah ini kan tertutup oleh gracilis. Di belakang ini kan ada pectineus nih. Ini terlalu banyak saya membuat garis ya. Jadi dia ditutupi ya, yang benar adalah dia ditutupi oleh ini ya, yang benar adalah ini. Ini maaf nak, kebablas. Ini trigonum femorale ini. Hanya sartorius, pectineus, dan ligamentum inguinalis. Ini adalah ligamentum inguinalis. Ya. Jadi dia hanya ada 3 itu. Sekali lagi, tolong dicatat. Saya nulis pakai mouse agak sulit. Trigonum femorale itu yang membentuk adalah kranial sartorius, caudal adalah pectineus, dan bagian basisnya itu adalah ligamentum inguinalis. Loh dok, itu kok ditulis di situ gitu kan? Kok dok ditulis di situ? Lateralnya musculus iliopsoas gitu kan? Lateralnya musculus iliopsoas. Ini kurang S ini. Musculus iliopsoas. Kalian masih ingat nak? Musculus iliopsoas itu apa? Tolong dijawab. Tolong dijawab. Musculus iliopsoas itu apa? Musculus psoas mayor yang dililit musculus Nah, betul. Musculus atau gak usah dililit siapa melilit siapa gitu, gak usah ya, nanti agak ribet kalau seperti itu. Artinya adalah fusi antara musculus psoas mayor dengan musculus iliacus lateralis. Ya, musculus iliacus lateralis atau musculus iliacus. Beberapa lateral yang menyatakan musculus iliacus. Itu adalah musculus iliopsoas. Di mana musculus iliopsoas ini Halo? Halo? Bisa dengar suara? Ya, oke. Kok berebet? Di mana musculus iliopsoas ini punya nilai ekonomi ya. Musculus iliopsoas ini punya nilai ekonomi. Baik, sekarang kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Mengapa di sini musculus iliopsoas itu kalau kita perhatikan ya, ini ada saya kembali pada soal. Ya, saya kembali pada soal. Ini soal
berikutnya yang kalian tidak bisa menjawab ya. Soal berikutnya yang kalian tidak bisa menjawab. Sebenarnya kalau kalian jeli memahami dari video Reggio Inguinal ya yang dari orang barat itu ya. Kemudian kalian ambil teksnya ya di bawah dari YouTube dia, itu dia menyampaikan teksnya. Itu sebenarnya jawabannya semua ada di situ. Ya. Jawabannya semua ada di situ. Nah, sekarang pernyataan pertama itu salah. Loh, kok bisa salah gitu kan? Pernyataan yang pertama salah. Coba kalian cek ya. Kalian cek di dalam buku Anda atau di dalam PowerPoint Anda, di manakah posisi origo insertio ya, posisi origo dan insertio dari musculus psoas minor. Di mana? Psoas minor. Coba. Korpus lumbal 1. Punya di vertebrae lumbal 1. Di vertebrae lumbal 1. Ya kan? Di vertebrae lumbal 1. Apakah dia menyisip sampai dengan di dalam sini? Menyisip sampai dengan di bagian ini kan tuberkokse ya. Bagian ini adalah tuberkokse. Nah, ini adalah ligamentum inguinalis ya. Ligamentum inguinalis itu ini ya. Jadi pernyataan yang kedua ini betul. Dari tuberkokse ya, dari tuberkokse hingga eminentia iliopubicum. Nah, sementara psoas minor itu dia ada di atas sini, ya, di atas sini. Sampai ke lumbal berapa? Lumbal terakhir ya, lumbal 6 ya. Lumbal 5. Sampai dengan lumbal 5. Sampai dengan lumbal 5. Jadi dia posisinya ada di dorsal. Tidak ada di dalam sini. Nah, yang ada di dalam sini itu adalah musculus psoas major dan ini adalah musculus iliacus. Ini iliacus ini. Ya, ini adalah iliacus. Sehingga pernyataan yang pertama itu yang bikin masalah itu adalah ini. Ini yang bikin masalah. Seandainya di situ lacuna muscularis ya, berisi musculus psoas major dan arteri vena femoralis itu benar. Ya. Itu benar. Ya. Kemudian lacuna muscularis ya, lacuna muscularis. Kalian tahan ya, lacuna muscularis itu apa? Kalian tahan dulu. Kemudian yang bawah ini, yang ketiga, ligamentum inguinalis di kursor. Ligamentum inguinal merupakan margocaudal aponeurosis. Ini juga ada di dalam video itu, nah. Dan jawabannya adalah benar. Kalau kalian jeli ya, kalian pelajari benar-benar gambar ini, kemudian itu ada semua di situ, ya. Kemudian terbentuk dari margomedial corpus ilium, dan ligamentum. Jadi kalian tahu ini adalah corpus ilium, ya. Ini adalah corpus ilium. Batas dari corpus ilium itu di sini. Nah ini batasnya. Sedangkan psoas minor itu di atasnya ini, di atasnya dari ini, di atasnya ini psoas minor di situ. Nah, ruang yang dibentuk ini yang diisi oleh musculus iliopsoas dan arteri vena femoralis itu namanya adalah lacuna muscularis. Ini namanya lacuna muscularis. Ya. Kemudian ligamentum inguinal ada di kranial margolateral corpus ilium. Benar nggak ini? Benar nggak ini? Salah. Salah. Harusnya margo medial, bukan lateral. Tuh. Ya.
Itu. Jadi nilai kalian itu saya perhatikan nilai kalian ada beberapa yang tidak maksimal karena kalian centang semua ya. Kalian centang semua. Kalau ini kan nilainya 50%, Dek. Ya. Ini nilainya 50%, yang atas ini 50%, yang kedua juga 50%. Sementara yang poin pertama, kedua dan ketiga itu nilainya adalah minus. Sehingga nilaimu tidak maksimal, tidak bisa 100. Kalau kalian centang semua ya, kalau saya nggak salah itu minusnya 20%, 15% kalau saya nggak salah. 15% kali 3 berarti piro? 100 dikurangi 45. Berarti nilaimu 65, cuma 6,5. Poinnya cuma 0,65. Ini kan kalau 100% kan poinnya 1. Ya, di sini poinnya 1 ini. Kursor. Nih ya, ini poinnya 1. Jadi kalau kalian centang semua dikurangi berarti di sini nilaimu menjadi 0,65. Itu yang membuat kalian banyak yang salah di sini. Ya. Sehingga ini nilai Anda menjawabnya kurang dari 1% di sini. Sampai tekan gini. Siapa yang ingin bertanya? Oke, paham? Atau bingung? Paham atau bingung? Mesti dok, mau izin bertanya. Siap, silakan. Saya masih bingung dengan origo dan insersio dari musculus dorsal minor dok. Kalau di handbook ini dijelaskan insersionya berada di tuberculum pseudoicum oscillium. Tuberculum, apanya origonya? Terus Insersionya. Origonya? Iya. Origonya di discus intervertebralis antara os vertebrae lumbalis 1 sampai 5. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Artinya, apakah dia melewat atau apakah dia itu masuk sampai dengan tuberculum pseudoicum ya? Halo, Lanang? Iya, Dok. Ya. Tuberculum pseudoicum. Berarti kan dia posisinya itu memang sejajar dengan psoas mayor. Tapi kan tidak sampai ke tengah-tengah dari korpus ilium, ya toh? Karena dia di atas. Tuberculum pseudoicumnya di mana? Ini kan? Sebentar. Ini kan di sini kan kranial. Ya, ini kranial. Ini posisi kranial. Ini kan posisi kaudal. Ya kan? Ini isi adikumnya. Tuberculum pseudoicum. Ingat di manakah itu? Tuberculum pseudoicum di mana? Masih ingat nggak? Di tengah-tengah sini toh? Tengah-tengah sini. Tidak bablas sampai ke bawah. Ya. Oke, paham, Dek? Anang? Paham ya? Iya. Itu masalahnya. Ya, sama-sama. Ya, itu permasalahannya. Sehingga dia tidak katut ke dalam lacuna muscularis. Intinya isi dari lacuna muscularis itu adalah musculus iliopsoas. Intinya itu. Ya. Intinya lacuna muscularis isinya adalah musculus iliopsoas dan arteri vena femoralis. Nah, kita tahu bahwa iliopsoas itu isinya fusi atau gabungan antara musculus psoas mayor dan musculus iliacus. Itu intinya. Itu permasalahannya. Oke, sampai sini ya. Ada lagi selain Dek Lanang yang ingin bertanya? Monggo. Dok, mau izin bertanya lagi, Dok. Yuk. Kalau di PowerPoint-nya yang ada di aula mengenai regio inguinal itu dijelaskan ada deep inguinal ring sama superficial inguinal ring. Ya. Iya. Jadi kalau itu deep, bisa dijelaskan lagi, Dok. Ya, sabar. Sampai sini ngerti ya? Ini untuk soalmu ini ngerti ya? Ngerti semua ya? Untuk soal ini jawabannya adalah 2, ngerti ya? Paham ya? Oke, kalau paham sekarang kita lanjut dulu sebentar sebelum saya masuk ke deep and superficial
ring inguinal atau annulus inguinalis superficial dan annulus inguinalis profunda. Ya. Ini di sini terutama sekali lagi terutama pada anjing ya, nah ya, terutama pada anjing itu ada 3 jalan khusus keluarnya struktur anatomi, baik itu otot, baik itu pembuluh darah maupun saraf dari kavum abdomen dan kavum pelvis ke lateral, ke superficial. Ya, ada 3, yaitu canalis inguinalis, lacuna muscolorum, dan lacuna vasorum. Ya, dan lacuna vasorum. Jadi pertanyaannya Lanang ditahan dulu ya, Ayah Dek ya. Nanti kita akan sama-sama kita teruskan dulu ini. Ya, baik dok. Canalis inguinalis ini terutama descensus fascicularum seperti yang dijabarkan di dalam dijabarkan di dalam regio inguinal. Dia akan melalui annulus inguinal profunda dan angulus inguinal superficial. Jadi kalau bahasa Inggrisnya deep inguinal ring and superficial inguinal ring. Tapi kalau bahasa Latin, ringnya itu adalah annulus. Annulus inguinal profunda, deep, dan annulus inguinal superficial. Itu yang superficial. Ya. Nah, di situ salah satu contohnya adalah descensus testicularum. Kemudian lacuna musculorum itu adalah musculus iliopsoas dan nervus femoralis. Di sini disebutkan nervus femoralis. Ya. Tetapi arteri vena femoralis itu bisa masuk di dalam lacuna musculorum berkelanjutan ke arteri vena femoralis. Ya, jadi ingat, arteri vena femoralis itu dari lacuna musculorum ya, kemudian ke lacuna vasorum, baru masuk ke trigunum femorale, masuk ke canalis femoralis. Oke, dicatat sudah, dicatat ya. Tuh ya. Nah, yang ingin saya tekankan, lihat ini nak, lihat ini. Ya, yang ingin saya tekankan, lihat ini. Apa anehnya di sini? Apa anehnya di sini? Apa anehnya? Ada yang bisa menjawab? Coba lihat di textbookmu ataupun di PowerPoint-mu. Itu kan pada domba kambing ya, anunya ya, kiblatnya, textbook handout-mu itu coba dilihat di situ. Arteri femoralis itu ketemunya di mana? Nervus femoralis, maaf. Nervus femoralis itu di mana? Sebelum masuk canalis femoralis. Nah, itu kunci. Itu garis bawahi, nak. Sebelum dia masuk ke canalis femoralis. Padahal ini, terus kemudian begitu masuk canalis femoralis, dia jadi apa? Nervus saphenus. Nah, padahal ini, kalian lihat ini. Lacuna vasorum kan posisinya masih, ya, ini kalau saya ilustrasikan pada punyanya manusia, ini pada punyanya manusia ya, kurang lebih sama ya. Ini lacuna musculorumnya. Ini lacuna vasorumnya. Apakah dia sudah masuk ke canalis femoralis? Kan belum kan? Belum toh? Ya. Jadi itu istimewanya pada anjing, nak. Saya kemarin diskusi dengan salah satu senior kita, Dr. Rudi ya. Saya langsung menyangga, loh, nervus saphenus itu kan ada di dalam canalis femoralis. Sebelumnya adalah nervus femoralis. Langsung dia bilang, buka Getty halaman
1502. Wah, saya langsung bongkar-bongkar buku saya, nyari Getty. Ternyata itu pada domba, kambing, ruminansia, kuda, seperti itu ceritanya. Tetapi kalau pada anjing, ceritanya berbeda. Artinya, nervus saphenus pada anjing itu sudah ada di dalam lacuna vasorum. Sudah dicatat? Sudah dicatat ya? Oke. Nah, ini gambarannya. Ya, ini gambarannya, Nak. Ya, gambarannya. Jadi, ini adalah iliosoasnya ya. Ini adalah musculus iliosoasnya dan ini adalah lacuna vasorumnya. Ini adalah ligamentum inguinalnya. Coba Lanang bantu saya, tolong di situ dia menyatakan apa, Lang? Kalau profunda itu ada dibentuk oleh internal ya, Lanang? Iya dok, Yang inguinal profunda, deep inguinal ring itu dia dibentuk oleh musculus obliquus abdominus internus ya. Sebentar dok, saya mau cek lagi. Iya, ceken. Habis itu sampaikan ke saya ya, catatan untuk sampaikan ke saya. Belum sambil dengarkan saya. Nah, jadi struktur-struktur inilah yang akan membentuk apa yang disebut dengan inguinal, anulus inguinal tadi. Ada yang profunda, ada yang superficial. Ya, ada yang profunda, ada yang superficial. Nih, kalian perhatikan ini. Ya. Ini yang superficial. Jadi dia memang benar pada ligamentum inguinalis. Ini kremasternya yang turun masuk ke sini langsung ke skrotum. Di bawah sini adalah skrotum. Ya, masuk ke skrotum melalui ini. Nah, yang profunda itu dibentuk oleh insya Allah ini. Musculus obliquus abdominis internus. Itu salah satu otot yang akan membentuk anulus pakai N ya, double N, anulus inguinalis profunda. Kalau yang di atas ini profundanya. Tapi kalau yang di sini adalah anulus inguinalis superficialnya. Nah, ini kalau skematis Anda perhatikan dari ini, kalau kalian perhatikan ini tengahnya loh ya, Nak ya, hati-hati. Ini tengahnya. Jadi ini bagian dalamnya ya. Ini bagian dalamnya. Ya, ini bagian dalamnya. Ini kalau kita perhatikan di sini, ya kalau kita perhatikan, ini iliosoasnya kita kuakkan ke atas ya. Ini kuakkan ke atas, berarti yang dikuakkan ini adalah Ibu. Maaf Nak, kucing saya ikut naik. Ya, jadi kalau ini adalah lacuna muscularisnya. Ya, ini adalah lacuna, ini dikuakkan ke atas. Ini adalah fascia iliaca ya, yang menjadi batas antara lacuna muscularis ini dengan lacuna vasorum. Bahkan di sini dikatakan lacuna vasorum ya, itu juga termasuk di dalamnya adalah arteri vena femoralis profunda. Ini termasuk arteri femoralis profunda. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini femoralis ya, arteri femoralis. Nah, ini pangkalnya ya, masih di sana. Ini arteri vena circumflexa iliaca superficialis ini. Cabang dari arteri femoralis profunda tadi. Ya. Jadi ini spesifik banget dan ini perlu kalian pahami di sini ya. Perlu Anda pahami. Jadi yang membuat adanya lacuna vasorum dan lacuna muscularum itu adalah ligamentum inguinalis ini.
Kalau pada manusia ini lebar ya. Tapi kalau pada hewan cukup fascia iliaca ya, fascia iliaca kalau pada hewan. Ini pada manusia, sudah saya tulis ya, cadaver human. Ini pada manusia. Setidak-tidaknya kalian bisa memahami ya apa sih ceritanya lacuna muscularum dan lacuna vasorum. Ini. Oke. Baik. Sudah Nang? Sudah ketemu Nang? Sudah, Dok. Piye? Untuk bagian deep inguinal ring itu bagian caudal dibentuk oleh ligamentum inguinalis. Iya. Bagian kranial itu dibentuk melalui bagian dari caudal musculus abdominis obliquus. Internus. Ya. Internus. Terus, ini. Nanti kan di sini posisinya. Terus kalau yang superficial? Kalau yang superficial inguinal ring itu melalui bukaan sempit dari musculus obliquus itu, Dok. Rectus. Ya. Jadi mulai dari ya ligamentum inguinalis itu adalah aponeurosa ya, aponeurosa dari musculus eksternal ya, musculus eksternal, obliquus eksternal. Nih ya. Jadi aponeurosa bagian kaudal dari musculus obliquus abdominis eksternal. Kan tadi ada 3 jalan ya, ada 3 jalan untuk keluarnya struktur yang ada dari cavum abdominal maupun cavum pelvis. Anulus inguinal profundanya berarti di bagian dalam. Kenapa dia di bagian dalam? Dia ketutup dengan iliopsoas ini, Nak. Ya, ketutup dengan musculus iliopsoas ini. Nah, ini salah satu bagiannya ini. Ya, jadi dia musculus obliquus abdominus internus. Dan ini adalah inguinal. Ya, ligamentum inguinal. Sedangkan untuk yang superficial itu adalah dari ligamentum inguinal itu sendiri. Bahkan ada yang menyatakan sebagian dari ini adalah rectus abdominis. Ya, ini adalah rectus abdominis. Oke, udah kejawab ya Lanang ya? Sudah, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Jadi teman-teman yang lainnya tolong diperhatikan. Ingat sekali lagi ada 5 soal dari regio ini ya, regio inguinal ini. Ada 5 soal lumayan, 5 soal dari 50 per 10 gitu. Lumayan. Ya, tolong diperhatikan. Jadi ada 20 poin nilainya, ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Nak, sebelum saya masuk ke evaluasi per kelas. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ya. Ini kelas A. Alhamdulillah. Lihat ini, luar biasa. Ya, saya nggak nyebutkan namanya. Tapi setidak-tidaknya kalian mampu. Mudah-mudahan semuanya seperti ini dan soft skill kalian benar-benar terasah. Artinya kalian, saya yakin kalau kalian model soal seperti ini kalian wis gak sempat buka buku ya. Bingung dhisik ya. Bisa? Sempat buka buku nggak, Nak? Nggak sempat. Nggak sempat, saya yakin nggak sempat. Tapi artinya apa? Luar biasa, mampu kalian. Ya, mampu. Nilai tertingginya segini. Ini hasilnya kayak gini ya. Jadi ini ada untuk kelas A ini, sebentar saya lihat catatan saya. Yang terbanyak ya, nilainya yang terbanyak adalah 45 sampai 50. Ini 8 orang dan ini juga 8 orang. Ini nilainya adalah 75 sampai 80, ini 8 orang. Ini kurvanya ya memang mudah-mudahan dengan cara seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian ngajak saya diskusi lagi sebelum tanggal 23 silahkan. Beritahu Komting, nanti Komting yang akan menyampaikan ke saya. Ya, silakan. Misalnya kalian akan berdiskusi, Dok, saya tolong kalian list, kalian minta tolong disampaikan ke dokter ini, saya minta topik bla 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 bla.
Nanti kita sama-sama share seperti ini. Silakan. Ini kelas B. 96 tadi itu paling tinggi dari semua kelas. Ya. 87. Artinya apa? Kalian bisa, kalian mampu. Tetapi rata-rata kelas-kelas B itu rata-rata kelasnya paling tinggi. Dan rata. Artinya kelas B ini insya Allah dengan PowerPoint, dengan ya dibantu dengan suara saya, kalian masih bisa belajar dengan baik ya. Kelas C hampir sama ya. Nilainya hampir sama. Demikian. Tapi lihat ini. Saya tidak tahu ini kenapa ini. Saya belum cari tahu siapa beliaunya. Ya, siapa beliaunya ini. Tapi kelas C itu 13 orang dari 56 anak, ya 13 dari 56 anak itu mempunyai rata-rata yang sama, ya. Jadi nilainya antara 55 sampai dengan 60. Ini yang membantu ngangkat yang ini, ngangkat yang 2 orang ini. Kelas D juga demikian, ya. Kelas D, kelas E. Nah, ini yang kedua terbaik. Ya. Yang kedua kebaik. Tapi lihat teman-temannya, ayo teman-teman kelas E. Hadir semua kah kalian? Kelas E 169, banyak yang enggak hadir. Hadir, Dok. Hadir, Dok. Hadir, Dok. Hadir ya, tapi dari 100 dari jumlah partisipannya hanya 169, berarti masih banyak yang belum terlibat. Ya mudah-mudahan nanti nilai UAS-mu bagus. Kelas E, kelas F. Ayo adik-adikku kelas F. Kalian yang paling rendah di sini. Ya. Ya, jadi tapi mudah-mudahan kalau dilihat dari grafiknya seperti ini kalian bisalah untuk sama dengan kelas-kelas yang lain ya. Sama dengan kelas-kelas yang lain. Nah. Oke, adik-adik, alhamdulillah. Ini materi yang artinya kalian dengan keterbatasan kalian mampu menguasai ya. Nilai kalian buktinya loh cukup lumayan gitu ya. Nilai kalian termasuk baik gitu. Artinya apa? Kalau kalian mau, kalian menyadari, kalian tetap semangat, kalian bisa menerima keadaan dan kondisi ini, kalian mampu. Ya. Afirmasi, nah ya di dalam psikologi itu ada istilah afirmasi. Afirmasi itu adalah suatu kondisi di mana kita membuat positif hati dan pikiran kita. Itu namanya afirmasi. Jadi kita selalu, kalau kita selalu berpikiran negatif, selalu mengcounter semua itu dengan negatif, selalu waspadanya lebih besar daripada nerimonya, biasanya akan sulit untuk menerima kondisi pandemi ini. Rasanya kudu ngalih ya, dan biasanya yang tidak sabar seperti ini cowok biasanya. Apakah kelas A mayoritas cewek? Iya dong. Iya, Dok. Oh iya, oh iya. Semua kelas mayoritas cewek deh. Iya, jadi memang karena biasanya cewek itu lebih bisa menerima. Tapi kalau cowok itu biasanya ya karena secara filosofi ya nak ya, secara filosofi satu ovum itu akan digeruduk ya, akan dikerubuti, akan dikerumuni oleh jutaan sperma. Tetapi hanya satu sperma yang bisa membuahi ovum. Artinya apa? Filosofinya cowok itu tidak bisa hidup sendirian. Itu filosofinya. Cowok akan hidup kalau bersama teman-temannya.
gitu loh. Jadi nanti teman-teman adik-adik cewek kalau sudah berumah tangga, terus ternyata suami-suami kalian itu lebih mementingkan reuni dengan teman-temannya yang cowok-cowok, wis ikhlaskan aja. Yang penting balik. Yang penting balik. Karena itu filosofinya. Sementara kalau cewek itu filosofinya memang sendirian. Untuk diperebutkan. Untuk diperebutkan banyak orang. Tapi tetap satu yang bisa membuahi. Itu filosofinya. Jadi kalau nilainya seperti ini bisa kelihatan ini. Nah, ini kelas C. Kelas C ya apa kelas C? Cowok cewek bagaimana anunya apa namanya? Komposisinya. Kelas C apakah banyak cowoknya? Lebih banyak cewek, Dok. Mosok? Lah kok koyok gini? Ini di luar ya. Oke, ini kelas D. Ini cenderung ke kanan. Sebenarnya ini bagus sebenarnya ini cenderung ke kanan ini. Artinya kalian kalau mau apa ini namanya? Mau lebih berusaha sedikit aja, maka kelas D itu akan menyamai kelas A. Ini yang terbaik rata-rata kelasnya kelas B justru ya. 60,37. Oke, demikian adik-adik. Ada yang ingin disampaikan? Monggo. Monggo silakan. Silakan. Ini ada 172 partisipan. Kalau tidak ada ya? Cukup? Baik, kalau cukup maka saya akhiri pertemuan kita kali ini. Insya Allah hari Rabu kalian ada kuis yang ketiga ya. Krus dan regio dikiti ya, krus dan regio dikiti. Itu paling banyak tendo ya. Paling banyak juga percabangannya. Soal sudah tersedia tapi memang belum disetting. Nanti akan kita setting segera ya. Oke adik-adik. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Sukses selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Welcome. You're welcome. Dok.